Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, alhamdulillah kita ketemu lagi di pagi ini. Seperti itu untuk melanjutkan materi kuliah IBK, begitu ya Dik ya, yang insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan ke teman-teman sekalian begitu terkait dengan apa saja materi-materi tentang logam begitu ya. Sebelum kita masuk ke materinya, marilah kita buka kuliah pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ya, kita langsung saja karena kebetulan ini slide-nya lumayan cukup banyak begitu teman-teman. Baik, terkait dengan logam, jadi mulai pertemuan ini begitu teman-teman, kita akan mungkin membutuhkan tiga atau bahkan 4 pertemuan yang nanti akan membahas per bahan begitu ya, per bahan. Jadi karena yang akan kita bahas ini adalah logam, keramik dan polimer. Jadi nanti insya Allah setiap minggu kita akan membahas setiap bahan ini dengan lumayan cukup detail begitu Dik. Nah minggu ini kita akan membahas terkait dengan logam, sehingga nanti di sini saya akan ajak teman-teman untuk mengenal logam lebih dekat, dan nanti saya juga akan mengajak teman-teman juga untuk mengajak teman-teman untuk tahu gitu ya, seperti apa tuh sebetulnya klasifikasi logam kalau kita berbicara terkait dengan ilmu material atau ilmu bahan teknik. Mulai dari sisi golongannya, kemudian apa yang membedakan kok bisa digolongkan seperti itu, lalu kemudian nanti kepada teknik fabrikasi dari logam, biasanya itu nanti cara membuatnya seperti apa, ada beberapa istilah begitu deh yang mungkin harus teman-teman ketahui, dan nanti insya Allah kita akan juga membahas tentang, karena logam kan kalau dibentuk begitu ya, difabrikasi begitu dan diaplikasikan ini sering menggunakan panas begitu ya, atau heat treatment di dalam proses penanganan pembuatannya, sehingga efek dari suhu yang diberikan kepada logam itu juga nanti akan mempengaruhi sifat-sifat fisis yang ada di dalam logam. Nah itu nanti kita akan pelajari di paling akhir begitu teman-teman. Jadi kita mulai insya Allah untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Jadi Dek, kalau semisal kita berbicara logam dan berbicara terkait dengan ilmu teknik bahan gitu ya, ilmu bahan, maka logam ini nanti akan kita bagi menjadi 2 golongan utama begitu teman-teman, 2 golongan utama, yaitu logam yang disebut dengan ferrous dan juga logam yang terkandung di situ disebut dengan non ferrous. Tunggu Dik, saya mau ambil pulpen. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan logam ferrous di sini, ini berarti paduan logam. Jadi sekali lagi, logam itu kalau semisal kita ke error ini. Tunggu sebentar ya. Saya lanjutkan ya. Mohon maaf telat agak lumayan cukup lama. Oke, saya ulangi teman-teman, terkait dengan jenis logam yang nanti kita akan pelajari di ilmu material, itu nanti akan kita bagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu ferrous alloy gitu ya, ferrous alloy dan non ferrous alloy. Nanti ada istilah yang disebut dengan alloy teman-teman, alloy. Apa itu alloy? Alloy itu kalau kita istilahkan di dalam bahasa Indonesia adalah paduan logam gitu ya. Jadi alloy itu paduan logam karena memang metal alloy ini nanti
dalam aplikasinya begitu ya, dalam aplikasinya di industri material dia tidak bisa berdiri sendiri begitu teman-teman. Jadi kebanyakan hampir semuanya mayoritas ini bahan-bahan logam itu merupakan suatu paduan logam yang merupakan gabungan dari berbagai macam logam yang nanti kita akan lebur jadi satu. Maka itu kita sebut dengan alloy atau paduan logam begitu ya. Jadi alloy atau paduan itu adalah pengertiannya adalah gabungan begitu ya, gabungan lebih dari satu jenis logam yang nanti kita akan gabung menjadi satu, yang kemudian nanti itu akan membentuk suatu mekanisme atau sifat fisis, mekanis, termal, dan panas yang baru begitu. Nah, terkait dengan ferrous alloy, maka nanti paduan logam ini yang mengandung paling banyak Fe di dalamnya. Sedangkan kalau non-ferrous alloy, di dalam paduan logamnya itu nanti tidak ada Fe-nya atau besinya, begitu deh. Jadi cukup dua ini karena di Fe nanti, karena kebanyakan ya di era sekarang, jadi eranya steel atau baja, memang komposisi utama dari logam itu adalah besi. Kemudian nanti besi kita akan campurkan dengan berbagai macam logam yang lain, membentuk suatu paduan logam yang baru, sehingga nanti membentuk sifat yang baru begitu. Oke, jadi itu ya, dibagi menjadi dua, yaitu ferrous alloy dan non-ferrous alloy. Nah, sekarang kita akan bahas dulu untuk kelompok dari ferrous gitu ya, ferrous alloy. Nah, ferrous alloy itu nanti akan kita bagi lagi menjadi dua, yaitu steel atau baja, dan satu lagi adalah cast iron. Nah, perbedaannya adalah pada komposisi impuritasnya. Jadi Fe pada saat nanti teman-teman jadikan sebagai bahan material, ini nanti akan ada impuritas yang berupa karbon, begitu teman-teman. Berupa karbon, begitu ya. Nah, karbon itu nanti sangat mempengaruhi kekuatan dari logam tersebut. Kadar karbon sangat mempengaruhi kekuatan dari logam besi ini, gitu ya. Nah, kalau kadar logamnya, kadar karbon ini hanya terkandung di dalamnya di antara 0% sampai 1,4% berat, maka kita sebut dengan baja. Sedangkan kalau kadar karbonnya lebih tinggi, di antara 3 sampai 4,5% berat, maka nanti kita sebut dengan cast iron atau besi tuang, begitu teman-teman. Jadi dari sisi ferrous alloy, nanti kita akan bagi menjadi dua, yaitu steel dan cast iron. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk C, impuritas karbon ini nanti sifatnya adalah mikrostruktur. Jadi memang karena kadarnya kecil ya, maka kita sebut dengan mikrostruktur. Biasanya kadar kandungan karbon yang terkandung di dalam baja ini ataupun cast iron ini nanti berupa ferrit, grafit, atau cemented. Jadi bentuk dari mikrokristal dari karbon itu. Baik, gitu ya. Nah, dari sisi baja sendiri, begitu, dari sisi baja sendiri kita akan juga kemudian membagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama low alloy steel dan high alloy steel. Jadi di sini kita membagi. Jadi kan tadi di grafik kita tahu ya bahwa steel itu nanti kita akan mengandung di 0 sampai 1,4% berat karbon begitu. Nah, dari range 0 sampai 1,4% karbon ini nanti kita akan bagi begitu. Jadi steel itu nanti kita bagi lagi dari range 0 sampai 1,4 itu kita bagi lagi menjadi 3. Jadi yang pertama yang kita sebut low carbon steel begitu ya. Low carbon steel, medium carbon steel, dan high carbon steel. Nah, yang di sini yang membedakan adalah tadi range karbon yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau low carbon ini kurang dari 1/4% berat, kemudian medium karbon itu di sekitar 1/4 sampai 0,6% berat, dan high carbon itu nanti ada di 0,6 sampai 1,4% berat untuk komposisi karbonnya. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, semakin bertambahnya karbon ini nanti akan membentuk
sifat fisis yang berbeda begitu, Dik. Dia nanti akan mungkin meningkatkan atau justru nanti akan memperburuk kinerja dari sifat fisis tertentu dari logam itu. Oke, kita cek ya. Dari sini, low carbon, medium carbon, dan high carbon. Ini nanti kita punya beberapa aplikasi, begitu ya, beberapa aplikasi yang saya akan highlight di grafik ini adalah teman-teman bisa lihat, ini ada tiga sifat parameter yang berkaitan dengan logam. Yang pertama adalah hardenability. Hardenability itu adalah kemampuan logam untuk cepat mengeras, begitu teman-teman. Jadi pada saat nanti kita berbicara terkait dengan aplikasi fabrikasinya si logam itu ada yang nanti tidak mudah disebut dengan hardenability, nanti sifat yang akan kita bahas. Nah, semakin tinggi kadar karbon, begitu ya, semakin tinggi kadar karbon ternyata hardenability-nya semakin bagus begitu, sehingga kemampuan dia untuk mengeras itu jauh lebih baik dibandingkan steel atau baja ini yang tidak memiliki atau yang memiliki kadar karbon yang lebih rendah. Itu dari sisi hardenability-nya. Kemudian dari sifat mekanis yang pertama itu adalah terkait dengan tensile strength. Tensile strength itu adalah kekuatan ya teman-teman. Jadi kemampuan dia kalau semisal kita kasih gaya tensil atau gaya tarik begitu, gaya tarik. Nah, kira-kira seperti apa kalau semisal penambahan karbonnya? Ternyata kalau kita lihat tensile strength itu nanti akan semakin banyak kadar karbonnya, dia semakin bagus begitu teman-teman. Jadi semakin bagus gitu ya untuk kemampuan strength-nya. Untuk sifat mekanis yang ketiga terkait dengan logam adalah elongasi, persen elongasi. Ini adalah kemampuan bahan begitu ya, kemampuan bahan untuk bisa menambah panjang kalau misalnya kita kasih ini gaya gitu ya. Nah, ternyata tensile strength dengan persen elongasi ini dia berbanding terbalik teman-teman. Jadi semakin tinggi dari karbonnya, karena dia semakin keras ya, maka otomatis pada saat dia diberi gaya dia cenderung tidak berubah dari dimensi panjangnya. Jadi persen elongasinya semakin tinggi kadar karbonnya, dia nanti akan mengalami peningkatan kekuatan sehingga pada saat dia ditarik, dia tidak akan mengalami perubahan panjang yang cukup signifikan seperti itu. Nah, dari sisi low carbon, low alloy steel ini, teman-teman, dalam aplikasinya ternyata untuk membuat bahan dari steel ini kita akan punya dua teknik begitu ya, Dik. Jadi yang pertama adalah dia tidak diberikan apa-apa begitu, baik dari low carbon, medium carbon, dan high carbon. Dan ada juga yang kita tambahkan paduan logam yang lain. Jadi antara Fe sama C itu kita kasihkan ada yang kromium, ada yang vanadium, ada yang nikel, molybdium, begitu di masing-masing tingkatan karbonnya, low carbon, medium carbon, dan high carbon ya di sini. Sehingga nanti ini juga akan membuat perubahan sifat fisis, walaupun nanti ada di dalam satu kelompok gitu ya. Kita cek di low carbon teman-teman. Jadi kalau kita sama-sama di low carbon, ternyata dengan menambahkan adisi logam yang lain, ternyata dia dapat meningkatkan hardenability dan tensile strength-nya gitu ya, hardenability dan tensile strength-nya. Tetapi dengan adanya penambahan logam, ternyata trennya dia tidak menambahkan kekuatan terhadap persen elongasinya begitu untuk di low carbon. Nah, kalau di medium carbon dengan adanya penambahan impuritas logam yang lain begitu, dia trennya sama ya untuk hardenability dan tensile strength. Jika kita tambahkan paduan logam ini, ternyata dia akan
nanti akan mengalami peningkatan begitu teman-teman, mulai dari hardenability dan tensile strength-nya. Jadi yang awalnya 1 menjadi 2, yang awalnya 2 menjadi 3 begitu. Jadi dia meningkat, kecenderungannya dia akan meningkat di dalam satu level kadar karbon yang sama, kita tambahkan adisi logam yang lain, dia akan menambahkan hardenability dan tensile strength begitu. Dan tetapi kalau kita tinjau berdasarkan persen elongasinya, ternyata ada sedikit perbedaan begitu ya, Dik. Jadi ada sedikit perbedaan, yaitu di low carbon, medium carbon, dan high carbon kita cek. Untuk yang di low carbon ternyata kita tambahkan impuritas logam yang lain begitu ya. Jadi misalnya kita tambahkan krom, vanadium, nikel, dan molybdium ini ternyata si steel ini tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kekuatan elongasinya begitu. Jadi kita tambahkan logam yang lain, kita kasih gaya, ternyata dia tetap akan bertambah panjangnya begitu, tetap ada strainnya kalau untuk low carbon. Tetapi di medium carbon dan di high carbon ternyata dengan penambahan logam yang lain begitu ya, Dik, dia nanti akan membentuk pengurangan kekuatan dari elongasi. Jadi kalau murni malah justru lebih mudah mudah berubah panjangnya kalau semisal dia murni. Jadi plain medium carbon atau plain high carbon dia memiliki suatu besaran untuk persen elongasi. Tetapi jika medium carbon yang plain itu kita tambahkan gitu ya, kita tambahkan dengan logam yang lain, ternyata besaran itu malah justru lebih kecil begitu ya, lebih kecil, sehingga dengan adanya yang tidak murni di high carbon misalnya, ternyata dia nanti akan justru menambah kekuatan untuk tidak persen elongasi justru lebih kecil begitu, sehingga pada saat kita kasih gaya dia betul-betul tidak akan bergerak sama sekali begitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemisahan atau klasifikasi dari steel. Jadi kalau di steel ada low alloy dan high alloy. Kalau high alloy ini adalah klasifikasinya kita sebut dengan stainless steel. Yang mana memang stainless steel ini dia memiliki kadar karbon yang 1,4% tadi. Dia kadar karbonnya segitu dan dia bukannya yang murni begitu ya teman-teman. Jadi stainless steel kita sudah campurkan dengan kromium, nikel, dan molybdium begitu. Nah, untuk itu kalau untuk low alloy kemungkinan besar untuk kita aplikasikan secara plain atau tidak kita tambahkan logam apapun itu masih mungkin. Tetapi kalau high alloy, apalagi kalau kita nanti outputannya adalah stainless steel, maka kita harus tambahkan logam tambahan begitu ya, kromium, nikel, dan molybdium untuk nanti di proses pembuatannya begitu. Nah, dari sini kita lihat teman-teman aplikasinya. Jadi dari low carbon, medium carbon, high carbon hingga stainless steel, semakin ke sana begitu ya, semakin ke sana teman-teman bisa dapatkan bahwa aplikasi-aplikasi yang dituliskan di dalam presentasi ini adalah dia merupakan bahan benda yang semakin ke sana itu semakin kuat begitu teman-teman. Jadi semakin sana semakin kuat. Kita cek ya dari sini, ini lembaran besi baja. Kita ceknya per plane ya. Terus kemudian di sini ada kemudian ya palu, terus kemudian pedang begitu ya untuk medium carbon. Kalau untuk low carbon itu adalah structure sheet, jadi lembaran pipih untuk besi. Jadi contohnya seng gitu ya. Contohnya besi atap baja begitu kan, dia lembaran. Kemudian untuk yang di medium carbon aplikasi alatnya adalah palu, kemudian pisau begitu ya, yang lembaran tapi jauh lebih kuat untuk struktur dari bendanya. Kemudian untuk yang satu lagi yang beraplikasi ini adalah
logam yang nanti kita akan gunakan untuk mengelas teman-teman. Jadi logam las-lasan. Jadi kan kalau dari sisi struktur dia juga semakin kuat. Kemudian kalau dari stainless steel di sini aplikasinya adalah untuk turbin, untuk furnace. Jadi kan dia memang diaplikasikan untuk suhu yang tinggi. Jadi semakin ke sana, begitu teman-teman, yang ingin saya highlight adalah semakin banyak karbonnya, ternyata aplikasi untuk di pesawat-pesawat industri atau pesawat-pesawat rumah tangga itu memiliki kekuatan yang semakin besar juga. Jadi semakin besar karbon akan meningkatkan hardenability tadi, karena hardenability-nya tinggi maka akan meningkatkan kekuatan dari aplikasi benda tersebut. Tetapi karena kekuatannya meningkat begitu sehingga akan menambah cost begitu ya, menambah harga untuk pembuatannya, untuk modifikasinya begitu. Jadi semakin ke sana begitu ya, semakin sana semakin bertambahnya karbon begitu ya. Semakin bertambahnya karbon ini nanti semakin meningkat kekuatannya, kemudian semakin juga meningkat harganya, tetapi karena kekuatannya jadi kuat maka dia nanti malah detail dan itu jadi mudah terdeformasi begitu ya, mudah terdeformasi karena itu tadi, karena kita punya banyak kekuatan, jadi pada saat dia diberikan gaya terus-menerus maka kemampuan atau kecenderungan dia untuk terjadi deformasi jauh lebih tinggi begitu, semakin ke sana atau semakin meningkat karbonnya. Begitu untuk steel. Nah, yang ini adalah klasifikasi yang saya minta teman-teman ketahui aja begitu ya. Oh, ternyata kalau steel itu range karbonnya antara 0 sampai 1,4 dan ternyata dari 0 sampai 1,4 itu kita bisa bagi menjadi 3, low, medium, sama high karbon begitu. Nah, kemudian ternyata semakin tinggi atau semakin banyak karbonnya, dia akan meningkatkan kekerasannya, juga meningkatkan tensile strength-nya, kekuatan dia terhadap gaya tarik gitu ya, tensile strength. Tetapi malah justru lebih kecil. Jadi semakin tinggi tensile strength-nya maka persen elongasinya malah semakin lebih rendah. Itu wajar sih Dek, karena kan kita kuat ya, dia kuat, jadi semakin kita tarik karena dia kuat maka dia tidak akan terjadi perubahan terhadap dimensi panjangnya begitu. Nah, aplikasi-aplikasinya akan menyebabkan peningkatan kekuatan gitu ya, karena semakin tinggi karbon, kekuatannya semakin besar, tetapi nanti justru aplikasi untuk harganya, costingannya juga semakin lebih tinggi, dan di sisi lain kekurangannya adalah dia lebih mudah untuk terdeformasi, karena dengan adanya kekuatan, kecenderungan untuk dia menerima gaya yang lebih besar itu juga sering begitu ya, sehingga deformasi itu juga akan bisa terjadi. Gitu. Nah, gimana cara buat steel begitu teman-teman? Nah, ini adalah mekanisme kerja yang bisa kita pelajari bersama begitu ya. Jadi untuk bikin steel teman-teman itu nanti di suatu tempat khusus begitu ya. Jadi suatu paduan logam ini nanti kita akan lakukan proses pembuatannya di yang namanya blast furnace. Jadi alatnya adalah blast furnace. Blast furnace itu nanti akan beroperasi di suhu tertentu, karena nanti kita akan mempelajari diagram fase ya di minggu depan. Jadi suhunya itu cukup bervariasi teman-teman, di antara 200 hingga berapa ya, 950 derajat Celcius. Ini nanti tergantung outputan dari produk yang kita inginkan itu seperti apa. Nah, dari diagram ini, dari mekanisme ini, teman-teman membutuhkan untuk membuat steel ya, untuk membuat Fe gitu ya, untuk membuat Fe yang nanti kemudian kita tambahkan nikel, kita tambahkan kromium, tambahkan vanadium, tambahkan molybdenum, dan tambahkan karbon. Ini nanti caranya kita mengisolasi gitu ya, mengisolasi Fe itu kita membutuhkan 3 bahan utama, lebih tepatnya 4 ya, 4 bahan utama, ini dan ini. Yang pertama adalah biji besi, jelas. Biji besi itu adalah Fe2O3, kemudian coke itu adalah untuk bahan bakar, begitu ya. Di sini coke itu adalah karbon, sebetulnya karbon. Ini untuk nanti bahan bakar.
Di sini Fe biji besi ini untuk bahan bakunya, Sedangkan limestone ini Ca, CO3 ini nanti untuk purifikatornya. Nah, karena C itu adalah bahan bakar, maka kita membutuhkan udara, teman-teman, untuk sebagai udara sebagai sumber oksigen, begitu ya, sumber oksigen untuk nanti membantu pembakaran proses untuk membantu membakar bahan bakar yang ada di sini, jadi di koknya, begitu. Nah, apa saja reaksi yang terjadi? Jadi reaksi yang terjadi untuk proses pembuatan pemurnian biji besi ini ada 3, begitu ya, ada 3 reaksi utama sebetulnya. Yang pertama adalah nanti kita akan munculkan panasnya dulu deh. Jadi kita akan munculkan panasnya dengan cara kita membakar arang, gitu ya, atau kok. Nah, proses pembakaran ini nanti terjadi berdasarkan mekanisme reaksi yang nomor 1 ini, yaitu C plus O2 jadi CO2. Nanti di sini T-nya akan semakin meningkat setelah kita akan bakar, begitu ya, bakar arangnya dengan komposisi suhu tertentu, begitu, T-nya akan naik. Nah, C itu dari kok, O2 dari udara, begitu ya, dari udara membentuk CO2. Nah, kemudian gas CO2 inilah yang kemudian nanti kita akan gunakan untuk proses reaksi reduksi oksidasi untuk Fe2O3, begitu ya. Kemudian CO2 yang sudah terbentuk kita akan gunakan untuk kita geser, begitu ya, kita geser reaksinya menjadi CO, gitu ya. Nah, untuk proses oksidasi ya, reduksi saja. Ini Fe2O3, reduksi Fe2O3 kita tidak pakai CO2 langsung, teman-teman, tetapi kita pakai reaksi karbon monoksida. Jadi karbon dioksidanya kita harus bakar lagi, jadi C-nya kita akan buat berlebih, gitu ya. Ini adalah reaktan berlebih, begitu. Jadi nanti ada karbon C yang akan terbakar tidak sempurna, begitu ya, akan terbakar tidak sempurna sehingga CO2 nanti akan membentuk CO, gitu. Jadi membentuk karbon monoksida. Nah, kemudian karbon monoksida akan beralih ke reaksi nomor 3. Jadi karbon monoksida ini nanti adalah untuk lakukan proses reduksi. Jadi Fe dari sini mekanismenya 3CO ditambah Fe2O3 menjadi 2Fe plus 3CO2, begitu. Sehingga di sini kita dapatkan ini ya, apa namanya, untuk Fe-nya saja. Nah, Fe ini nanti yang akan kita pakai dan nanti kita akan padukan, gitu ya, padukan dengan logam yang lain. Ini adalah produk yang akan kita inginkan, dan produk ini karena suhunya di blast furnace berlangsung sangat tinggi, begitu, maka produk ini nanti fasenya adalah cair ya, jadi molten air ini nanti untuk produk utamanya, begitu. Nah, di sini karena furnace ini isinya kan pembakaran aja ya, dan kemudian prosesnya kan reduksi sehingga akan menghasilkan banyak gas, gitu ya, banyak gas yang tidak kita inginkan. Apalagi dia memiliki gas karbon dioksida dan karbon monoksida yang kalau semisal kita buang ke lingkungan langsung dia berbahaya, begitu, bisa merusak ozon, bisa jadi pemanasan global, gitu ya, sehingga kita butuhkan satu zat yang berfungsi untuk meredam, gitu ya, meredam atau bisa menjerap, gitu, menjerap CO dan CO2 agar pada saat dia dibuang sebagai limbah itu tidak terlalu berbahaya jika semisal kita buang dibandingkan kalau kita buang langsung dengan fase gas, begitu. Maka kita butuh yang namanya gypsum atau limestone, gitu ya, limestone atau batu kapur. Nah, batu kapur untuk mekanisme purifikasinya dia akan
karena limestone-nya kan masuk juga ke furnace ya, sehingga dia tertreatment dengan panas juga begitu, sehingga CaCO3 yang kita umpankan masuk dari atas furnace bersamaan dengan coke dan tadi biji besi itu tadi, dia akan terurai begitu teman-teman, terurai menjadi CaO dan CO2. Nah, kemudian CaO inilah yang nanti kita akan jadikan agen begitu ya, agen untuk menjerap begitu ya, menjerap untuk si gas-gasnya tadi. Jadi sebetulnya limestone ini bisa CaCO3, bisa CaO. Jadi CaCO3 ini bisa menjerap CO2 atau CaO kita bisa jerap dengan CO2 sehingga nanti dia menjadi CaCO3 begitu deh. Jadi CaCO3 sendiri itu juga bisa menjerap CO2 sehingga outputan nanti keluaran dari furnace ini nanti kita sebut dengan slag. Slag itu adalah CaO yang nanti bereaksi begitu ya, nanti dia akan bereaksi dengan SiO2 dan Al2O3. Nah, SiO2 dan Al2O3 ini adalah impuritas dari Fe2O3. Jadi kalau semisal teman-teman nambang pasir besi begitu ya, nambang pasir besi di alam, ini tuh tidak hanya Fe2O3 saja yang bisa teman-teman dapatkan, tetapi juga ada terkandung di sana SiO2 dan Al2O3. Sehingga Fe2O3 kita tambahkan panas dan tambahkan CO, Fe2O3 itu nanti menjadi Fe, begitu, sedangkan SiO2 dan AlO2 ini kita tambahkan CaCO3 nanti dia akan membentuk slag begitu. Jadi kita akan juga nambahkan slag. Nah, slag ini adalah padatan begitu ya, padatan yang nanti akhirnya berujung menjadi limbah karena slag biasanya terkandung di dalamnya adalah CaO, kemudian SiO2, Al2O3 dan terjerap CO2 di situ dan terjerap CO di slag. Sehingga ini nanti kita akan buang sebagai limbah begitu teman-teman. Jadi reaksinya terjadi di dalam furnace, kita akan bakar dengan suhu tertentu begitu. Nanti kemudian dia akan membentuk Fe saja dari Fe2O3 terjadi di blast furnace. Ini adalah cara pertama sebelum nanti kita akan lakukan proses fabrikasi steel begitu ya. Begitu, ini untuk reaksi yang terjadi untuk memurnikan besi dari biji besi, kita gunakan blast furnace dengan mekanisme yang sudah saya jelaskan. Oke, selanjutnya itu tadi adalah steel, dan untuk membahasnya begitu, ini adalah beberapa nomenklatur begitu teman-teman, atau tata cara penamaan. Ini nanti lengkapnya saya akan sampaikan besok setelah UTSD terkait dengan penamaan dan pemilihan bahan tekniknya. Jadi ini saya kenalkan dulu aja ya, bahwa penamaan dari steel ini nanti akan terdiri begitu ya, akan terdiri dari 6 sistem nomenklatur, yaitu 10, 11, 15, 40, 43 dan 44. Nah, yang membedakan di sini adalah jenisnya gitu ya. Jadi jenis yang ada di sini. Jadi ini akan relate, penamaan itu akan relate di addition ini ya, di tahapan addition ini. Jadi di 10 itu adalah plain carbon steel. Jadi plainnya saja. Jadi dia tidak ada penambahan logam yang lain, dia jadi murni hanya Fe dan C saja untuk 10XX. Nah, XX di sini ini nanti akan menandakan kandungan karbon yang terkandung di dalam besi tersebut, di dalam logam tersebut ya. Contohnya ini 10-60, jadi 60 itu nanti 0, begitu ya. Jadi kalau 10-30 begitu, maka O10 itu adalah plain gitu ya, plain karbon. Sedangkan kalau untuk 30 ini adalah 0,3% karbon ya, gitu. Lalu kemudian 114 begitu, maka di sini adalah plain karbon dan terdiri dari 1,14%.
begitu. Jadi penamaan dari steel itu nanti kita lihat 2 angka di depan ini nanti sudah fokus begitu ya, sudah fokus berdasarkan adisi atau berdasarkan penambahan dari logam yang kita tambahkan. Jadi kalau 10 plain nggak dikasih apa-apa di plain carbon steel. Jadi 10 sama 11 itu nanti di bedanya adalah dia dihilangkan sulfurnya. Jadi kalau plain carbon steel ini nanti masih ada kandungan sulfurnya sedikit, tetapi kalau di 11 itu sudah tidak ada sulfurnya sama sekali, udah nggak ada sulfurnya sama sekali, tapi kandungan utamanya adalah Fe dan C. Kalau udah di nomenklatur yang lain 15 ini udah ada Mn-nya, udah ada mangannya. Kalau 40 udah ada molybdenumnya. Kalau 43 itu ada kandungan nikel, ada kandungan krom dan molybdenumnya. Sedangkan kalau 44 itu cuma ada kandungan molybdenum tetapi dia jauh lebih tinggi daripada yang 40. Kalau yang 40 kan range-nya di 0,2 sampai 0,3%. Sedangkan kalau di 40 ini kandungan molybdenumnya 0,5. Nah, dari sini jadi kalau di sini berarti kan Fe ditambah molybdenum ditambah karbon. Kalau yang di 43 berarti kan Fe ada nikel, ada krom, ada molybdenum dan ada karbon. Kalau yang di sini juga Fe dengan molybdenum, di sini Fe dengan mangan dan karbon. Nah, XXX ini adalah nanti digunakan untuk menunjukkan apa namanya, kadar karbon, kadar karbon yang terkandung di dalam campuran paduan logam ini begitu. Jadi soal kita akan bahas besok lagi di setelah UTS. Nah, kalau stainless steel yang menjadi high carbon tadi, karbonnya di 1,4% teman-teman, dan dia memiliki kadar krom yang cukup tinggi. Jadi stainless steel itu dia standarnya kromnya itu minimal 11%. Jadi nanti juga ada penamaan dari stainless steel, kita akan bahas lagi di besok setelah UTS ya. Ini sedikit penamaan sistem nomenklatur untuk steel. Nah, sistem nomenklatur ini mungkin teman-teman kalau penasaran bisa cek gitu ya, bisa cek standar penamaan ini berdasarkan AISI dan SAE gitu ya, Standard American Engineering gitu ya, untuk proses penamaannya. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi adalah untuk steel. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah untuk cast iron atau kandungan steel begitu ya, ferrous alloy yang memiliki kandungan karbon yang sangat tinggi begitu teman-teman, yang memiliki kandungan karbon sangat tinggi, dia ada di range 3 sampai 4,5% karbon begitu. Jadi kalau si steel tadi ya, kalau steel steel ini kandungannya di 0 sampai 1,4%. Kalau cast iron ini kandungan karbonnya adalah ada di 3 sampai 4,5% berat karbonnya begitu ya. Nah, namanya aja cast iron teman-teman atau besi tuang. Kalau dari sisi bahasa Indonesia disebut dengan besi tuang begitu. Nah, kenapa kok bisa disebut besi tuang? Karena nanti aplikasinya, caranya buat itu kita tuang begitu teman-teman. Jadi kita cairkan dulu, kita lelehkan dulu maksimal gitu ya, menjadi dia jadi cairan, baru nanti kita akan cetak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, maka dari sini, kenapa kok bisa besi tuang itu bisa mudah begitu ya kita akan lelehkan, karena ternyata dia memiliki titik leleh yang lebih rendah gitu ya, lebih rendah suhu lelehnya jauh lebih rendah dibandingkan steel. Jadi lebih mudah untuk kita modifikasi dengan cara di casting itu tadi, kita dicor gitu ya, kita corkan. Nah, kalau kita versuskan begitu teman-teman terkait dengan sifat mekanisnya terkait dengan jadi brittle itu mudah terdeformasi begitu ya, mudah terdeformasi, si cast iron itu akan jauh lebih tinggi brittle, jauh lebih brittle daripada steel begitu.
gitu ya, karena ya karbonnya banyak karena semakin banyak karbon kan tadi ya semakin daktil, walaupun dia semakin kuat tetapi dia akan justru membuat dia semakin rapuh begitu ya, semakin brittle. Nah, untuk terkait dengan cast iron, proses pembuatannya sama, terjadi di blast furnace juga. Intinya nanti kita akan memodifikasi antara Fe dengan C. Nah, ini adalah tipe-tipe dari cast iron yang mungkin saya cuma ngasih tahu teman-teman aja bedanya secara makroskopis dan secara makroskopik di mikroskop gitu ya. Yang pertama adalah gray iron. Jadi kalau gray iron ini adalah penampang SEM-nya, scanning elektron mikroskopnya untuk gray iron. Catatan untuk gray iron, dia adalah wear resistant. Wear resistant itu berarti dia lebih kuat dibandingkan yang lain begitu. Jadi kalau misal dia dikasih gaya panas begitu, dia lebih kuat begitu. Lalu kemudian spesifik penampangnya atau sifat fisik dari gray iron adalah dia kuat jika semisal dia dikompres, ditekan dengan gaya tertentu, dia kuat, lebih kuat dibandingkan yang lain. Tetapi kalau ditensi, dia ditarik gitu ya. Jadi kalau ditekan itu kuat, tetapi kalau dia ditarik itu nanti malah mudah rusak gitu. Kalau untuk kita semkan ternyata akan ada patahan atau serbuk gitu ya, serbuk dari grafit. Jadi yang hitam-hitam ini adalah grafit. C-nya, karbon-karbon yang terkandung di dalam Fe-nya itu nanti bentuknya seperti ini, itu disebut dengan gray iron. Nah, tetapi kalau bentuk SEM-nya nanti seperti ini, jadi bulat-bulat begitu, ini disebut dengan ductile iron. Jadi yang hitam-hitam ini sama, ini adalah karbon, begitu teman-teman, karbon. Kalau di sini kekuatan dari sisi matriknya. Jadi kalau ductile iron itu cast iron yang sudah ditambahkan magnesium atau selenium begitu ya, selenium sehingga bukan cesium ya. Jadi magnesium dan cesium kita tambahkan di situ. Nah, karena sudah ditambahkan magnesium atau cesium, dia memiliki kekuatan yang jauh lebih bagus dibandingkan gray iron tadi. Begitu, ini dari profil SEM-nya. Jadi profil SEM-nya dia bulat-bulat begitu untuk sebaran karbonnya. Lalu yang selanjutnya adalah wet iron. Jadi cast iron yang wet ini kenapa bisa putih? Karena kita tambahkan silikon begitu ya. Kita tambahkan silikon di dalamnya. Nah, kalau semakin ke sini wet iron dia semakin keras begitu deh. Jadi untuk struktur dari besinya dia sangat keras kalau untuk wet iron, tapi karena dia keras, karena kan silikon kan berarti hampir mirip keramik ya. Silikon itu kan komposisi utama dari keramik, sehingga dia keras tetapi dia brittle, sangat mudah untuk terdeformasi. Gitu. Oke, satu lagi adalah malleable iron. Kalau malleable iron dia bentuk karbonnya seperti ini, jadi kayak nggak beraturan begitu ya, dia amorf itu. Nah, di sini itu yang akan, kalau di sini catatannya grafitnya itu berbentuk seperti bunga mawar begitu ya, jadi seperti bunga karena ya berjerabik kayak gitu. Hal yang bisa teman-teman tahu terkait dengan malleable iron adalah dia di treatment di suhu yang cukup tinggi di 800 sampai 900. Kalau yang di sini terkait dengan di blast furnace ini suhunya bisa di antara 200 sampai 950 teman-teman. Tetapi kalau malleable iron itu langsung dikerjakan di treatment di suhu tinggi di 800 sampai 900 derajat Celcius. Oke, itu adalah beberapa pengenalan terkait dengan cast iron. Satu lagi compacted graphite iron. Jadi kalau compacted itu sudah jadikan satu begitu ya antara gray iron dan kemudian ductile iron. Jadi gray iron sama ductile iron itu dijadikan satu begitu teman-teman, dijadikan satu untuk proses
proses pembuatannya, sehingga struktur semnya itu ada yang seperti ductile iron, dan ada yang seperti gray iron, jadi serabut dan bernoktah bundar-bundar begitu. Nah, compacted graphite iron ini catatannya adalah dia tahan terhadap suhu yang mendadak begitu. Jadi pada saat kita atau kita tambahkan panas tertentu secara mendadak, dia cenderung lebih kuat begitu, Dik. Dan dia juga memiliki kemampuan untuk mengoksidasi secara lebih lambat, sehingga menaikkan suhunya juga lebih lama begitu. Jadi dari sini tergantung dengan konduktivitasnya ya. K-nya dia konduktivitas termalnya dia cukup tinggi, sehingga menghantarkan listriknya juga akan semakin cepat begitu. Menghantarkan panasnya jauh lebih cepat untuk compacted graphite iron. Jadi itu teman-teman untuk jenis-jenisnya. Jadi udah tambah tahu begitu ya, bahwa ternyata logam itu kita bagi dua, ferrous yang ada Fe-nya dan non ferrous. Nah, ternyata yang ada Fe-nya juga kita bisa bagi dua lagi. Yang pertama baja, steel, dan yang satu lagi adalah cast iron. Nah, kalau baja itu kandungannya di 0 sampai 1,4% karbon, sedangkan kalau cast iron itu antara 3 sampai 4,5% karbon ya. Jadi lumayan cukup banyak sih karbon yang ada di cast iron begitu. Insya Allah itu jenis-jenisnya, nanti teman-teman bisa review lagi ya, dan baca kalister di sana lebih lengkap juga untuk mendeskripsikan masing-masing dari steel tadi, low carbon, high carbon, medium carbon itu nanti seperti apa di sana jauh lebih lengkap gitu. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam gimana cara kelompok yang satunya tadi ya. Jadi kan kelompok paling awal tadi kita punya ferrous, jadi yang punya Fe, dan satu lagi adalah yang non ferrous yang kandungannya dia nggak ada Fe-nya teman-teman. Nah, non ferrous ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang biasanya nanti kita akan sering pakai. Dan mungkin insya Allah teman-teman juga pernah dengar begitu ya. Yang pertama adalah tembaga, jadi panduan logam tembaga atau Cu alloy. Nah, Cu alloy ini nanti biasanya kita sering dengar ya. Yang pertama brass itu kuningan, begitu, kuningan. Kemudian bronze ini perunggu begitu ya, perunggu. Nah, kalau kuningan ini Cu kita tambahkan seng. Biasanya kalau kuningan itu untuk perhiasan, untuk kemudian pembuatan uang logam begitu biasanya digunakannya, dan kuningan ini dia tahan terhadap korosi, adalah yang jadi poin utama. Kalau kuningan adalah dia tahan korosi. Lalu contoh untuk paduan tembaga yang kedua adalah tadi perunggu bronze. Kalau bronze ini Cu atau tembaga itu kita campur dengan timah, Sn ya, timah, kemudian Al, aluminium, Si, silikon, dan Ni, nikel. Nah, ini untuk perunggu begitu. Untuk Cu alloy, kemudian non ferrous alloy kelompok yang kedua adalah aluminium alloy. Aluminium alloy ini nanti biasanya memang dipakai untuk struktur atau rangka dari pesawat terbang gitu ya teman-teman. Jadi biasanya untuk membuat Al alloy, aluminium alloy ini kita menambahkan tembaga, menambahkan magnesium, menambahkan silikon, mangan, dan seng begitu untuk penambahan paduan dari Al tersebut. Biasanya memang aplikasinya adalah untuk struktur pesawat terbang, karena dari sisi densitas memang dia cenderung lebih kecil begitu ya, lebih rendah. Ini lebih rendah. Dan nanti ada Mg juga. Oke. Selanjutnya, selain Cu alloy, Al alloy, ada juga titanium alloy. Nah, titanium alloy ini dia densitasnya juga rendah, Dik. Kalau steel tadi densitasnya di sekitar 7,9. Tetapi kalau titanium alloy itu 4.
4,5 gram per sentimeter kubik. Nah, biasanya karena titanium alloy itu memiliki kemampuan untuk reaktif begitu ya, reaktif pada suhu tinggi. Biasanya paduan logam titanium itu digunakan untuk rangka pesawat ulang-alik. Jadi pesawat jet untuk keluar angkasa itu biasanya bahannya dari titanium. Begitu. Lalu yang selanjutnya adalah ini Mg, magnesium alloy. Jadi teman-teman mungkin pernah kenal istilah magnalium ya, magnalium. Mana dia magnalium? Magnalium ini adalah paduan logam Mg dengan aluminium. Nah, magnalium emang digunakan untuk sebagai rangka pesawat terbang, begitu ya, rangka pesawat terbang karena apa? Dia densitasnya lebih rendah. Di magnesium dan aluminium dia termasuk yang kecil karena kalau titanium dia 4,5 begitu. Kalau aluminium hanya di 2,7, apalagi magnesium di 1,7 begitu, sehingga dia akan lebih ringan kalau kita akan aplikasikan untuk di rangka pesawat terbang begitu. Jadi dia kecenderungannya lebih ringan begitu. Nah, untuk di magnesium alloy selain sebagai rangka pesawat terbang, dia juga sebagai rangka pembuatan misil ya, karena dia enteng, yaitu kan tadi kecepatan tembaknya juga akan semakin lebih cepat begitu. Itu kelompok non-ferrous alloy yang keempat. Kemudian non-ferrous alloy yang kelima adalah kita sebut dengan refractory metal atau logam tahan panas begitu teman-teman, logam tahan panas. Kenapa kok disebut tahan panas? Ternyata refractory metal ini memiliki profil suhu leleh gitu ya, titik lelehnya sangat tinggi begitu teman-teman. Jadi di antara coba nanti dicek di NB, MO molybdium, W tungsten, dan TA talium ya. Ini nanti teman-teman bisa cek kira-kira melting point-nya berapa begitu, sehingga kalau kita cek ternyata cukup tinggi, maka dia disebut dengan refractory metal atau logam yang tahan panas. Karena dia memiliki suhu leleh yang tinggi begitu deh. Jadi kalau diaplikasikan di bawah suhu lelehnya, maka otomatis dia tidak akan mengalami deformasi begitu. Dan terakhir ini yang sudah kalian kenal adalah noble metal atau logam mulia. Jadi logam mulia, kenapa disebut dengan logam mulia? Karena dia secara murni, begitu teman-teman, dia secara murni komposisinya, dia tidak bisa teroksidasi, tidak bisa tereduksi, tidak bisa terkorosi, begitu. Jadi dia tahan korosi, tahan oksidasi, dan tahan reduksi, begitu. Sehingga bagaimanapun teman-teman akan timpa gitu ya, bagaimanapun teman-teman akan treatment suhu kayak kemudian gaya, kemudian listrik, dia tetap aja akan seperti itu begitu teman-teman bentuknya begitu. Nah, itu disebut dengan logam mulia. Apa saja logam mulia? Tidak hanya emas begitu, Dik. Jadi ada selain emas aurum, logam mulia itu juga kita termasuk di dalamnya adalah platina PT dan satu lagi AG perak begitu ya. Perak, emas, dan platina itu adalah 3 logam mulia begitu. Oke, jadi kelompoknya kalau logam kita bisa sudah ada bayangan gitu ya. Jadi kalau yang dia disebut ada Fe-nya aja, sedikit ada Fe-nya aja, itu nanti kita sebut dengan ferrous alloy. Sedangkan kalau paduan logam itu nggak ada kandungan besi sama sekali di dalamnya, kita sebut dengan non-ferrous alloy. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa limitasi terkait dengan ferrous alloy. Jadi ini adalah kekurangan dari steel, kekurangan dari cast iron gitu ya, kekurangan dari mereka yang termasuk dengan ferrous alloy begitu. Ini adalah beberapa kekurangannya. Yang pertama adalah yaitu tadi densitasnya besar di sekitar 7,9 ya. Di sini di sekitaran 7,9 gram per sentimeter kubik. Untuk densitasnya lumayan cukup berat, jadi sehingga membuat limitasi dia tidak bisa diaplikasikan untuk pesawat-pesawat atau alat-alat yang
akan menggunakan ya perbedaan gravitasi yang cukup tinggi begitu. Jadi kayak pesawat, kayak misil kan harus terbang dan harus melawan gravitasi begitu ya, Dek. Nah, itu kalau ferrous alloy nggak akan bisa dipakai begitu. Lalu limitasi yang kedua terkait dengan ferrous alloy adalah dia memiliki konduktivitas elektrik yang rendah begitu. Jadi kemampuan dia untuk menghantarkan listrik relatif rendah. Dan kemudian yang ketiga yang menjadi poin penting untuk ferrous alloy adalah dia tidak tahan korosi begitu ya. Begitu, jadi sedikit ada oksigen, sedikit ada kemudian udara yang masuk ke dalam pipa, ke dalam logam tersebut, dia akan terkena deformasi. Jadi ini adalah 3 perbandingan limitasi, teman-teman. 3 limitasi yang akan menjadi kekurangan dari ferrous alloy. Sehingga dengan kekurangan tersebut kita bisa menggunakan yang non ferrous alloy tadi. Jadi kalau semisal pengen bikin alat yang tidak terlalu berat Bu, maka kalian bisa pakai non ferrous alloy, tinggal dipilih. Kan ada beberapa kekhasannya masing-masing gitu ya. Kalau Cu dia tahan karat, kalau Al dia kecil densitasnya, magnesium juga dia kecil juga densitasnya. Begitu. Jadi ada beberapa kekhasan dari non ferrous yang juga menjadi perbandingan yang menjadi saingan dari si ferrous alloy. Begitu teman-teman. Ke fabrikasi terkait dengan fabrikasi logam ini nanti akan kita bagi begitu untuk sistem mekanismenya berdasarkan ilmu material ya. Kita akan bagi menjadi 3 hal, yaitu kelompok yang pertama adalah forming, jadi pembentukan gitu ya, pembentukan. Nanti kelompok yang kedua adalah casting, dan yang kelompok ketiga adalah miscellaneous. Jadi itu tidak bisa sih kita fabrikasi dengan cara itu, tetapi itu tuh enggak bisa dimasukkan ke forming, juga nggak bisa dimasukin ke casting begitu. Nanti ada beberapa istilah. Oke, sebelum kita forming, casting dan lain-lain dan miscellaneous ini, teman-teman juga mungkin sudah pernah lihat begitu ya, pernah lihat gimana tuh caranya bikin logam. Ada yang mungkin teman-teman lihat kalau bikin keris gitu ya. Kalau bikin keris kan teman-teman panaskan saja begitu ya, besinya sampai menyala, kemudian kita pahat begitu. Tapi ada juga yang untuk bikin alat dari logam itu kita harus cor dulu semuanya. Jadi besinya, bongkahan-bongkahan itu kita cor, dimasukkan ke alat biar dia cair. Nah, setelah cair itu nanti kita cetak. Akan ada beberapa treatment yang berbeda-beda. Nah, itu yang nanti kita akan menjadi 2 hal terkait dengan fabrikasi logam, yaitu yang pertama adalah hot working. Jadi hot working itu seperti casting tadi, jadi seperti dicor tadi, seperti dilelehkan semuanya tadi ya. Itu disebut dengan hot working. Di sini adalah kita berikan deformasi terhadap suhu dengan suhu yang cukup tinggi begitu deh. Jadi suhunya nanti tinggi sekali sampai dia cair, sampai dia leleh. Kemudian kita langsung bentuk dengan bentuk yang lain yang baru banget. Nah, itu ciri-cirinya adalah deformasinya cukup pada saat suhu rekristalisasi dan deformasinya akan besar. Tetapi ada juga yang kita sebut dengan cold working. Jadi cold working itu seperti pembuatan keris tadi, atau ini tadi ya, blacksmith hammer ini. Ini adalah cold working, ini hot working. Kalau kita bikin keris, kemudian kita tempakan, dia hanya sampai menyala saja begitu ya, menyala saja si besinya, kemudian kita pahat begitu, kita bentuk tempa sesuai dengan keinginan kita, sudah deh kita celupkan di air, dia mengerah sendiri. Nah, proses ini akan terjadi secara cold working. Jadi kalau cold working itu akan mengakibatkan jumlah deformasi yang lebih sedikit, dan kemudian proses hardeningnya juga berjalan lebih cepat begitu ya. Jadi lebih cepat terjadinya proses pengerasan itu tadi karena kita celupkan di dalam air tadi. Nah, prosesnya kalau cold working itu terjadi
di bawah suhu rekristalisasinya. Jadi suhu rekristalisasi itu kan suhu yang dimana akan merubah struktur padatannya begitu deh. Jadi kalau sudah di bawah suhu, di atas suhu leleh itu adalah suhu rekristalisasi begitu ya. Oke, kayak gitu aja sih untuk background-nya. Sekarang yang penting ini, jadi untuk kelompok yang pertama tadi pembuatan logam secara forming. Jadi kalau forming kan pembuatan itu dengan cara dibentuk begitu ya, Dik. Ini adalah pakai istilah cold, ini cold working, teman-teman di sini cold working. Cold working karena apa? Semua paduan logam yang akan kita bentuk itu tidak leleh secara sempurna begitu teman-teman. Jadi dia hanya menyala saja begitu ya, dia hanya menyala saja tanpa kita lelehkan begitu. Nah, istilah dari forming ada berbagai macam, ini hanya dilihat dari mekanisme aplikasinya. Yang pertama kita sebut dengan forking, atau istilah yang lain adalah hammering atau stamping. Jadi ini sama persis kayak teman bikin, kalau misal besok teman-teman lihat video pembuatan keris gitu atau senjata tradisional pada umumnya lah deh, itu nanti dia seperti ini. Jadi yang merah muda ini adalah logam begitu ya, logam yang sudah kita panaskan sampai suhu rekristalisasinya tadi. Jadi dia sampai menyala, kemudian kita, kalau ini kan stamping ya, jadi ada cetakan, kemudian kita tekan begitu dengan gaya, sehingga kita tunggu sebentar sampai dia lumayan cukup mengeras, kemudian nanti cetakannya kita lepas, maka dia akan membentuk seperti ini nanti, kayak seperti sendok begitu ya, untuk bentuknya hasilnya begitu. Jadi kalau forming kita dari yang menyala kita bisa tumbuk, kalau hammering kan kita tinggal palu gitu, kita tumbuk sesuai dengan kita seperti apa, atau kita pakaikan cetakan sehingga kita kasih gaya begitu, dia akan terbentuk wujud dari logam yang baru begitu kalau forking. Nah, cara yang kedua adalah rolling. Kalau rolling ini sama teman-teman, jadi blank ini atau besi ini tuh sudah panas gitu ya, sudah menyala, kemudian kita roll. Jadi ini prosesnya ini kita roll begitu. Jadi kita roll, yang awalnya dia punya luas permukaannya sekian, nanti karena di roll maka akan jauh lebih pipih gitu ya, jauh lebih pipih, jauh lebih panjang. Kalau yang awalnya kan dia lebih tebal, tetapi dia pendek. Kalau sudah di roll dia lebih kecil gitu ya, lebih kecil, lebih tipis, tetapi dia nanti jauh lebih panjang begitu ya. Seperti teman-teman tahu ya, kalau ngerol adonan kue kan yang awalnya bantet seperti itu menjadi lebih rendah, lebih tipis, lebih panjang begitulah kayak kalau untuk rolling. Lalu yang selanjutnya adalah drawing. Jadi bedanya forking sama drawing adalah seperti ini teman-teman bisa perhatikan begitu ya. Kalau forking sama drawing bedanya adalah dari ini kita tidak kita kasih gaya begitu teman-teman. Jadi yang kita kasih gaya adalah gaya tarik, itu adalah bendanya begitu. Yang kita kasih gaya adalah bendanya. Jadi bendanya itu kita akan tarik ke kanan begitu. Jadi ini kita akan tarik ke kanan, dia melewati suatu cetakan begitu, sehingga nanti dia akan berubah, dia terdeformasi. Tetapi kalau forking ini gayanya, yang kita akan kasih gaya itu adalah cetakannya begitu teman-teman. Jadi di sini sudah nyala gitu besinya, kita kasih gaya kanan kiri atas bawah atas bawah ya, untuk gaya kompresi, sehingga cetakan ini nanti akan memaksa besi untuk menyesuaikan dari wadah cetakannya begitu. Itu bedanya forking sama drawing. Jadi letak gayanya ya, kalau forking gayanya ada di cetakan, kalau drawing gayanya itu ada di bendanya. Nah, bedanya drawing dengan rolling, kalau rolling itu harus bola begitu teman-teman. Bentuk dainya ini harus bola yang melingkar. Tetapi kalau kita sebut drawing, ini nanti dai ini atau bentuk dari cetakannya itu tidak melingkar gitu ya, tidak lingkaran untuk
mekanismenya. Jadi bisa trapesium, bisa mungkin segitiga, mungkin bisa segi empat, begitu nanti tergantung dari cetakan yang kita inginkan begitu. Itu perbedaan antara rolling sama drawing dan forking sama drawing ya. Kalau rolling sama drawing kan sama-sama kita kasih gayanya kan di benda. Kita tarik juga kan ke sana, ini juga kita tarik ke sana, tetapi yang membedakan adalah ini, bentuk dari cetakannya. Kalau rolling itu betul-betul lingkaran, kalau drawing itu tidak harus lingkaran, begitu, tidak harus lingkaran. Oke, bentuk yang forming yang keempat kita sebut dengan ekstruksi. Nah, kalau ekstruksi ini nanti kita masukkan begitu Dek. Jadi di sini ada di sini ini nanti ada logam yang sudah menyala gitu ya. Logamnya cukup menyala tetapi tidak sampai leleh begitu ya teman-teman, tidak sampai leleh di sini, tetapi dia ditaruh di wadah tertentu. Kemudian ada cetakan yang ada di sini begitu. Kemudian kita kasih gaya dengan kompresi begitu sehingga logam yang menyala ini nanti akan terekstruksi ke sana. Jadi dia juga outputannya nanti juga pipa pipih begitu ya, pipa pipih memanjang ke kanan begitu untuk ekstruksi. Jadi kalau bedanya ekstruksi dibandingkan yang lain kan kalau rolling sama drawing kan dia masuk saja gitu ya. Jadi leleh batang saja begitu. Jadi untuk bentuk batang yang panas kita tarik ke kanan untuk nanti kontak dengan cetakan atau rollnya. Tetapi kalau ekstruksi, logam yang menyala itu kita tambahkan di dalam wadah, kemudian kita akan kasih gaya dengan gaya tekan begitu, sehingga logam menyala ini nanti semakin ke sana kan nanti semakin berdempet ya, berdempet. Jadi dia bergerak begitu, dia akan masuk ke dalam cetakan di sini, sehingga nanti terbentuklah seperti ini teman-teman. Itu untuk forming. Jadi kalau forming, wujud dari logamnya itu masih batangan, tetapi nanti dia menyala saja gitu ya kalau forming. Nah, kalau casting itu betul-betul harus kita cairkan dulu, betul-betul kita cairkan secara full, suhunya tinggi biasanya untuk casting. Jadi besi itu akan kita ferrous alloy ini nanti akan kita cairkan dengan panas tertentu sehingga nanti ferrous alloy itu nanti akan cair. Nah, baru kita masukkan ke casting. Casting itu adalah wadahnya begitu ya. Kita taruh di wadah. Panci begitu. Nah, salah satu contoh casting adalah sand casting. Jadi ini sudah wujud. Jadi di dalam pasir itu sudah ada. Nah, di dalam pasir itu sudah ada cetakannya. Lalu besi tuangnya gitu ya yang sudah dilelehkan itu kita tuangkan, besi lelehnya kita tuangkan di dalam cetakan yang sudah didalamkan, direndam di dalam pasir. Nah, sand casting ini dipakai di industri pengecoran logam di seluruh Indonesia. Biasanya dia pakai sand casting untuk pembentukannya. Jadi ronsok-ronsok teman-teman, jadi semisal teman-teman punya bingkai jendela yang udah nggak kepakai terus teman-teman jual, kemudian lemari besi yang sudah nggak teman-teman pakai teman-teman jual. Nah, oleh pengepul itu nanti kemudian akan dibeli oleh industri pengecoran logam kita di Indonesia. Nah, industri pengecoran logam itu nanti kemudian akan memasukkan semua barang-barang yang besi itu tadi. Jadi seperti bingkai jendela kalian, kemudian lemari besi kita, kemudian mungkin alat-alat rumah tangga yang mengandung besi itu nanti masuk ke dalam suatu furnace untuk nanti dilelehkan, gitu ya, dilelehkan, kemudian nanti dia dicetak kembali, begitu cetak kembali menjadi cetakan yang baru, begitu. Biasanya teknik pengecoran logam, industri menengah pengecoran logam di Indonesia itu pakainya metode sand casting. Kalau teman-teman ber-72 ini ada yang dari Klaten, kan di Klaten itu ada daerah yang namanya Ceper ya, Dik. Nah, Ceper itu adalah industri pengecoran logam terbesar setahu saya di Jawa, begitu. Nah, mereka masih pakai metode sand casting untuk prosesnya.
Nah, kenapa kok biasanya sering dipakai Bu kalau sand casting, nggak casting continuous casting yang lain? Karena pasir, gitu ya teman-teman, pasir ini dia bisa menjerap panas, gitu teman-teman. Dia menjerap panas sangat efektif. Jadi pasir itu bisa tahan panas yang sangat efektif, gitu ya. Tahan panas yang sangat efektif, sehingga begitu besi itu teman-teman tuang di dalam mekanisme ini, dalam cetakan dari pasir ini, panas ini kemudian akan diserap oleh pasir, begitu ya. Dia tidak terdeformasi teman-teman ya, pasirnya jadi panas saja gitu, tetapi dia nggak jadi leleh ataupun dia jadi crack kayak gitu, enggak. Jadi pasir itu nanti tetap wujudnya tetap serbuk begitu, tetapi nanti suhunya jauh lebih panas saja begitu, Dik. Nah, karena panasnya sudah diserap di dalam butiran pasir, maka otomatis logam yang sudah cair ini nanti lama-lama mengeras, sehingga kita bisa isolasi. Jadi kita bisa singkirkan dari cetakan, kita nanti bisa jual begitu. Itu adalah sand casting. Nah, selain sand casting, ada juga yang kita sebut investment casting dan die casting dan continuous casting. Jadi ada 3 jenis yang casting yang lain. Kalau continuous casting intinya dia molten iron-nya atau besi cairnya itu sudah kita taruh di wadah, kemudian kita alirkan saja begitu, alirkan dengan cetakan yang sudah kita tentukan, maka sepanjang dia nanti mengalir, itu nanti lama-lama akan ada yang mengeras begitu, Dik. Itu untuk continuous casting. Nah, kalau die casting itu sama, jadi ini cetakannya biasanya dalam logam juga, jadi sudah ada cetakannya, kita masukkan castingannya, jadi besi cairnya kita taruh di dalam cetakan, nunggu dia agak sedikit mengeras begitu di pinggirannya, kemudian kita akan bisa lepas cetakannya. Begitu untuk die casting seperti itu saja. Dan kalau untuk molding plaster investment casting pada dasarnya sama. Jadi cetakan ini dia tidak bisa dilepas begitu, Dek. Jadi dia bolong ya. Tapi nanti lepasnya dari atas begitu, dia tidak bisa dibongkar, atas bawah seperti kayak yang di die casting. Kalau di casting kan castingnya ini bisa dilepas satu-satu. Tetapi kalau di investment casting itu setelah dia mengeras begitu, ya nanti kita tarik dari atas begitu, sehingga nanti cetakannya tetap seperti ini begitu ya. Bedanya cuma kayak gitu sih kalau casting. Jadi kalau casting intinya besinya harus kita lelehkan. Jadi di sini besinya dilelehkan. Ini besinya kalau ini besinya dinyalakan begitu ya, dinyalakan saja, dipanaskan hingga menyala. Begitu perbedaan yang cukup signifikan antara forming dengan casting. Nah, satu lagi adalah miscellaneous atau yang lain-lain. Nah, kalau untuk miscellaneous itu ada ada 2 teknik untuk pembuatan fabrikasi logam. Yang pertama adalah welding. Welding itu ceritanya ngelas begitu, ngelas. Jadi gabungin antara satu permukaan logam dengan permukaan logam yang kedua. Ini kita panaskan, kita las dulu, panaskan sampai dia leleh, sampai dia sudah gabung jadi satu, baru nanti kita tunggu mengeras begitu. Jadi ini adalah pengelasan. Ini pengelasan. Lalu satu lagi adalah powder metalurgi. Jadi kalau powder metalurgi ini biji besinya begitu ya, biji besinya itu kita taruh di dalam suatu reaktor, kita kasih panas, terus kita kasih tekanan begitu teman-teman, sehingga nanti dengan adanya tekanan yang semakin berhimpit begitu, serbu-serbu itu apalagi panas, maka dia nanti jadi cair gitu. Jadi pada saat dia lama-lama ditekan, terus kemudian suhunya juga semakin lama semakin tinggi, maka nanti dari sisi reaktor itu nanti akan jadi cair dan nanti lama-lama akan mengeras begitu teman-teman. Jadi lama-lama akan mengeras, yang awalnya serbu-serbu kayak gini, dia nanti setelah ditekan ditambah suhu,
maka dia akan leleh sendirinya sehingga nanti jadi deh cair begitu. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nah, ini nanti ada beberapa catatan ya. Kalau powder metalurgi digunakan untuk logam yang punya ductility yang lebih rendah. Kalau welding itu ya untuk cuma gabungin antara satu permukaan logam dengan permukaan logam yang lain. Kalau casting ini digunakan, ini ada beberapa catatan dari saya terkait dengan jenis-jenis dari casting. Nggak terlalu banyak sih kalau untuk casting. Jadi kalau pengen banyak volumenya ya die casting sama continuous casting itu volume produknya bisa lebih tinggi. Tetapi kalau si sand casting dia tidak bisa terlalu tinggi volume reaksinya, volume fabrikasinya itu nggak bisa tinggi begitu. Tetapi dia efektif karena dia murah gitu ya, karena pasir kan nggak bayar, tapi dia juga bisa nahan panas dengan cukup signifikan. Kalau forming yang jadi catatan saya di sini adalah kayak outputan yang biasanya dipakai, yang outputan yang mungkin dipakai dengan metode seperti itu. Jadi forging itu seperti apa, kemudian rolling itu alatnya ini aja, rel biasanya rel, pipa, semuanya dari sisi forming itu outputannya adalah pipa, kemudian kabel, kemudian tube. Jadi yang kecil-kecil itu atau rel atau lempengan besi begitu. Jadi outputannya yang masih wujud begitu ya. Tapi kalau casting itu bentuknya bisa beda-beda. Ada yang mangkok, ada yang panci, ada yang apalagi ya, yang dari besi-besi itu. Ada yang bentuknya sendok, ada yang bentuknya garpu kayak gitu-gitu. Biasanya kita kasih di casting gitu, karena kan cetakannya bermacam-macam dan itu adalah tergantung dari pasar ya, maka kita pakainya adalah casting. Atau bisa juga dengan miscellaneous kita bisa las, atau mungkin kita bisa pakai powder metalurgi. Begitu teman-teman. Untuk terkait aplikasi untuk logam lumayan cukup banyak ya. Selanjutnya pembahasan yang terakhir adalah terkait dengan suhu. Jadi sekali lagi, forming, kemudian casting, dan miscellaneous ini kan semuanya akan dikasih suhu. Si bahan logam itu akan kita kasih suhu tertentu, dia nyala, entah itu nyala dan nanti kemudian kita roll, kita forging, kita hammer gitu ya, atau kita lelehkan sempurna dulu baru kita cetak. Jadi sebenarnya ketika metode fabrikasi dari logam itu menggunakan suhu. Nah, suhu-suhu ini nanti akan kemudian membuat beberapa istilah teman-teman terkait dengan heat treatment terhadap fabrikasi logam ya. Yang pertama adalah full annealing, yang ketiga adalah quenching, dan yang kedua adalah quenching, yang ketiga adalah tempering. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kalau full annealing ini itu suhunya, ini adalah profil grafik suhu terhadap alhamdulillah waktu terhadap suhu begitu. Nah, kalau annealing ini itu adalah semakin suhunya itu akan semakin turun, dia gradasinya itu seragam begitu teman-teman. Jadi kalau full annealing itu adalah proses, jadi kan pada saat teman-teman sudah memanaskan gitu ya, logam, jadi semisal ini logam deh, ini logam, kemudian sudah teman-teman panaskan begitu, kan nanti dia menyala seperti itu. Nah, lalu kemudian dengan semisal ini T-nya awalnya 800 gitu ya, di 800 derajat Celcius. Nanti kemudian logam ini akan turun suhunya menjadi 100 derajat Celcius. Nah, ini nanti ada dua hal yang nanti akan membedakan. Yang pertama nanti full annealing atau annealing, dan yang kedua adalah quenching. Kalau quenching itu adalah mekanisme penurunan suhu itu cukup signifikan, begitu teman-teman. Jadi cukup signifikan dalam waktu yang tidak terlalu lama begitu ya. Jadi di sini kita lihat bahwa dari mula-mula suhunya 800 gitu, di quenching nih di
suhu 1 detik saja begitu ya, di satu detik saja dia suhunya sudah ada di bawah 100 derajat, di 80 derajat Celcius. Tetapi kalau annealing di detik pertama dia masih di sini, dia masih di sekitar 798 derajat begitu. Jadi pendinginan secara mendadak gitu ya. Jadi pendinginan secara mendadak itu disebut dengan quenching, teman-teman. Jadi di sini adalah pendinginan secara mendadak itu adalah kita sebut dengan quenching. Sedangkan kalau kita biarkan nih logam yang panas tadi kita biarkan dingin sendiri gitu ya, kita biarkan dingin sendiri karena kita lihat bahwa dari 800 derajat kemudian kalau untuk full annealing ini ternyata kita membutuhkan di suhu yang sama begitu deh, di suhu yang sama deh dengan yang quenching sama-sama 80 kita butuh 5 kali 10 pangkat 4. Jadi butuh 50.000 detik gitu ya. Butuh 50.000 detik untuk dia bisa dingin sempurna begitu. Jadi lumayan cukup lama. Kalau quenching untuk dari detik 0 itu 800 derajat Celcius, 0 sekon, 1 sekon itu sudah 80 derajat Celcius itu kalau quenching. Kalau annealing 0 sekon yang tadi awalnya 800 derajat Celcius, ternyata untuk membentuk 80 derajat Celcius, teman-teman butuhkan 50.000 detik. Nah, di sini nanti akan akan mengakibatkan profil begitu deh, profil dari profil dari sifat fisis dari logamnya itu akan berbeda kalau quenching dan annealing. Jadi ini pendinginan bukan lambat ya, normal gitu ya, pendinginan normal besi gitu ya, besi tuang gitu. Jadi ya dia dinginnya normal, dia butuh waktu yang cukup banyak gitu. Itu adalah untuk annealing. Ada juga quenching dan ada juga yang ketiga adalah tempering. Jadi kalau tempering itu kita lihat dari yang garis pink ini ya. Kalau garis pink itu dia di suhu yang sama, di dalam detik yang sama awalnya dia suhunya naik begitu, naik. Kemudian kita pertahankan suhunya dengan selama waktu tertentu begitu selama waktu tertentu, kemudian nanti kita turunkan secara mendadak. Jadi kalau tempering itu grafiknya begini ya, naik turun naik sejajar turun begitu. Jadi kalau tempering awalnya kan kita manasin suhunya, manasin besinya mungkin dari 0 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius ke 200 begitu. Kemudian kita panaskan ya sampai 200, kemudian kita kasih beberapa waktu, misalnya ini 5 detik gitu deh. Kita tunggu 5 detik di 200 derajat Celcius, kemudian kita dinginkan lagi setelah 5 detik di 30 derajat Celcius. Itu adalah proses tempering. Jadi proses tempering itu treatment logam pada suhu tertentu tetapi dengan waktu yang cukup singkat begitu teman-teman. Nah, bedanya dengan quenching, kalau quenching kan kita langsung besi yang sudah cair atau sudah panas itu kita langsung dinginkan secara mendadak set gitu. Jadi awalnya suhunya tinggi sekali sampai rendah sekali, itu adalah kalau quenching. Tapi kalau tempering suhunya awalnya jadi awalnya biasa kita naikkan suhunya, kita tunggu pada suhu stabil itu beberapa detik, baru setelah itu kita dinginkan mendadak. Itu adalah tempering. Ketiga ini nanti akan berbeda hasil dari sifat fisisnya. Seperti itu, mungkin ini tidak terlalu oke. Itu perbedaan yang cukup signifikan, sepertinya tidak terlalu cukup banyak yang kita nanti relate di Tekim ya. Ini adalah terlalu material, jadi nanti teman-teman juga bisa pelajari lebih lanjut. Oke, insya Allah itu. Jadi pembahasan terkait dengan logam lumayan cukup banyak ya. Nah, berkaitan dengan logam, nah ini nanti yang akan kita pelajari minggu depan. Kita akan mempelajari diagram fase di suatu logam. Nah, ini nanti sangat terlihat oleh teman-teman di Tekim, karena kalau semisal teman-teman KP di industri material, insya Allah akan kalian
saya yakin teman-teman akan mendapatkan diagram fase, data diagram fase. Nah, kemampuan teman-teman untuk membahas diagram fase, membaca diagram fase, bisa menghitung dari diagram fase, itu cukup penting di IPK, sehingga insya Allah minggu depan kita akan membahas itu. Dan di slide ini pada intinya adalah kesimpulannya di sini, Dek. Jadi bahwa logam itu kita akan bagi menjadi dua, yaitu ferrous alloy dan non-ferrous alloy. Sedangkan ferrous alloy itu terdiri dari baja dan besi tuang, steel atau cast iron. Sedangkan non-ferrous alloy itu ada tembaga, aluminium, titanium, magnesium, logam tahan panas, dan logam mulia ya untuk komposisinya. Nah, untuk melakukan fabrikasi logam, kita kelompokkan menjadi 3, yaitu forming, casting, dan lain-lain. Jadi miscellaneous itu terdiri dari powder metallurgy dan welding tadi. Nah, hardenability metal itu adalah kemampuan, ya tadi ya, kemampuan suatu logam kalau semisal kita panaskan gitu, kita panaskan atau kita perlakukan terhadap suhu. Nah, itu nanti akan menunjukkan kemampuan dia. Jadi sini ada quenching, ada annealing tadi, ada kemudian tempering tadi. Ini nanti akan meningkatkan kekuatan atau merubah kekuatan dari sifat mekanisnya. Begitu, Dik. Cukup itu teman-teman yang bisa teman-teman ketahui terkait dengan logam. Yang penting sih di sini ya, yang saya lingkari saja untuk materi-materi terkait dengan fabrikasi, kemudian jenis-jenis, dan istilah-istilah yang berkaitan dengan pembuatan, jadi hardenability, quenching, dan annealing itu tadi. Begitu, teman-teman. Oke. Minggu depan saya lanjutkan ya terkait dengan untuk diagram fase. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Untuk metal. Oke, kalau tidak ada, saya akan presensi dulu ya. Siap, Bu. Sebentar, saya proses.